Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau telah menyatakan diri dan menyatakan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, untuk mengenal diri kami sebagai manusia yang lemah dan penuh dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan berilah kami kekuatan baru untuk menerima dan mengikuti anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, pengganti dasar titah Tuhan,
yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegar tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran, dan perkataan kami. Dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam di dalam diri kami, untuk membaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau, dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari remaja.
Marilah kita membaca epistel minggu hari ini yang tertulis dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai ayat 7, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai ayat 16. Kita baca secara responsoria dan di ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. "Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarah, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, di mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang akan membimbing, menguatkan iman kami dalam menjalani hari-hari kami. Oleh karena itu ya Bapa di surga, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu akhir bulan Februari ya, terambil dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat 25. Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25 saya bacakan untuk kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa-bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patutlah kita harus bersyukur karena di minggu ini adalah minggu Reminiscere, artinya ingatlah Allah akan kasih setiamu. Dan di sini kita dituntut supaya umat Tuhan mensyukuri akan penyertaan Tuhan. Dan saya juga di sini, saya rasa ada yang bertanya-tanya, sudah 2 bulan lebih
tidak pernah berkhotbah di Damai ini lagi. Jika ada yang bertanya-tanya, di bulan 12 kemarin yang tadinya SK di Resort Bandung dan kami sudah dimutasikan atau dipindahkan menjadi melayani di Resort khusus Bandung Selatan, sehingga kami tidak melayani lagi di HKI Damai ini. Tapi seperti minggu ini kami sangat mensyukuri setiap penyertaan Tuhan selama kurang lebih 2 tahun kita melayani berjumpa atau marsaur mulu bahasa Batakna di Huria HKI Damai. Itulah minggu Reminiscere, dan di tema ini dikatakan Allah memperhitungkan iman. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Seperti tadi dibacakan liturgos, iman adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu bukti yang tidak kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Kita orang yang berdosa ini pasti akan mengharapkan keselamatan yang daripada Tuhan supaya kita ditebus. Amin. Pasti itu harapan kita. Bagaimana kita mengakui kita adalah orang yang berdosa. Kita ingin mengharapkan keselamatan itu yang daripada Allah, dan kita telah mendapatkannya melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi kalau di surat Paulus tadi kita baca, di surat Paulus di Roma ini, di sini di pasal dan di ayat sebelumnya ada terjadi perselisihan prinsip atau perbedaan prinsip iman. Perbedaan prinsip iman tentang apa yang membuat manusia itu dibenarkan. Nah, kalau di Roma orang Yahudi mengatakan dan menganggap orang yang dibenarkan itu jika mereka melakukan hukum Taurat. Kalau sudah melakukan hukum Taurat, mereka akan dibenarkan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat tidak bisa membenarkan seseorang pun. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan seseorang. Karena siapapun tidak akan ada yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Berapa hukum Taurat? 10. Jika dari 10 ini hanya 9 yang bisa dilakukan, tinggal 1 aja pun tidak bisa dilakukan. Contohnya jangan membunuh. Itu yang dia lakukan, tapi yang 9 ini bisa dilakukannya. Tetap saja belum bisa sempurna untuk melakukan 10 hukum Taurat itu. Maka Paulus mengatakan di Roma 3 ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Karena di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jika ditanyakan jadi bagaimana supaya kita dibenarkan? Bagaimana supaya kita yang hadir di sini bisa dibenarkan? Pasal 4 ini mengatakan karena iman. Bahkan karena Abraham lah yang menjadi contoh bagi kita. Kehidupan Abraham menjadi contoh bagi kita, di mana Paulus mengajarkan kita lewat kisah kehidupan Abraham dibenarkan karena iman. Dibenarkan itu atau Abraham dibenarkan karena proses dan tindakan Allah sendiri, bukan karena dia, tapi proses akan tindakan Allah sendiri, sehingga disinilah terlihat kebesaran, kekuasaan Allah atas tindakannya pada umatnya, terlebih Abraham. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham menerima janji Allah. Dikatakan di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Di mana ketika Allah berjanji kepada Abraham dan Allah menyuruh dia untuk meninggalkan tempat kelahirannya di usia 75 tahun. Tapi
Berapa puluh tahun dia akan mendapatkan janji Tuhan itu, bahwasanya dia akan menjadi bapa seluruh bangsa. Selama 25 tahun, maka digenapi janji yang dikatakan Tuhan. Sungguh luar biasa lamanya ya, 25 tahun. Intinya adalah agar kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Kuncinya adalah percaya. Percaya pada Allah yang sudah datang melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita Abraham barangkali kita sudah pernah mendengar sedikit ya melalui sekolah minggu ketika itu atau pendalaman Alkitab. Bagaimana cerita Abraham pasti sedikit banyak Bapak Ibu ataupun aposo remaja sudah mengetahui bagaimana cerita Abraham. Di epistel bahkan tadi sudah kita membaca bersama-sama di Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dan tambah 15 ayat 6. Allah berjanji Allah akan membuat keturunannya sangat banyak. Bahkan dia dikatakan bapa sejumlah besar bangsa. Padahal di situ di umur dia 99 belum ada dia mempunyai seorang anak pun. Bagaimana dia dikatakan menjadi bapa sejumlah besar bangsa? Satu pun belum ada anaknya. Bahkan kalau kita baca tadi firman Tuhan di Roma ini, sepertinya dikatakan secara biologis itu mustahil, tidak mungkin terjadi Abraham dan Sarah atau si Sarah tadi itu melahirkan seorang anak. Tapi janji Tuhan dia akan menjadi sejumlah bapa bangsa, banyak bangsa. Nah, namun Allah akan berjanji Abraham akan memiliki keturunan. Sehingga di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan tadi itu, namun Abraham percaya. Kalau kita baca tadi di ayat 18 di firman Tuhan kita saat ini, dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena apa? Di usianya yang ke-99 tahun. Berarti nanti dia kalau dikatakan dia punya anak umur 100 tahun. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bahkan dikatakan si Sarah sudah juga 90 tahun, di situ tidak mungkin dia memiliki seorang anak secara biologis. Mustahil, tidak mungkin, gitu ya. Namun ia berharap dan percaya. Walaupun ia lama menantikan janji Allah bahkan berpuluh tahun. Tetapi dikatakan ini luar biasa di ayat sebelumnya. Walaupun dia lama menantikan yang pertama, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia sudah lama menantikannya, imannya tidak menjadi lemah. Yang kedua, ia tidak menjadi bimbang. Yang ketiga, ia tidak, bahkan malah ia diperkuat dalam imannya. Bahkan juga yang keempat, ia memuliakan Allah. Luar biasa iman Abraham. Puluhan tahun dia menantikan janji Allah. Imannya tidak menjadi lemah dikatakan ayat 19. Karena dia percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Seperti tadi lagu pujian kita sebelum pengakuan iman. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Jika Tuhan sudah berkata, berjanji, maka itu akan terjadi. Asalkan iman kita tetap kuat, tidak lemah. Jadi Abraham bahkan digelari sebagai apa? Bapak orang percaya. Itu luar biasa ya. Gelar Abraham adalah Bapak orang percaya. Di mana janji Allah digenapi, yaitu Sarah melahirkan siapa namanya? Ishak, ya. Dia melahirkan Ishak dan dari situlah Ishak menjadi bangsa yang besar, yaitu sampai ada bangsa Israel. Itu semua bukan karena kehebatan ataupun karena usaha Abraham, tetapi semuanya adalah pemberian kasih karunia Allah. Karena iman Abraham yang telah
atau melakukan proses yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita bawakan firman Tuhan hari ini di minggu terakhir di bulan Februari ini, yang mengatakan tadi temanya Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Yang pertama yang terjadi bagi Abraham, bahkan dikatakan tadi firman ini bukan untuk Abraham saja ditulis, tetapi ditulis juga untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu dan juga remaja Naposo saat ini. Bahwa yang terjadi bagi Abraham adalah kebenaran Allah. Karena Allah yang tadinya memberikan proses itu pada Abraham. Jika kata manusiawi atau biologis atau dunia ini itu tidak mungkin atau mustahil terjadi terhadap Abraham. Tapi percayalah, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, enggak mungkinlah saya ini bisa sarjana inang, bapak mamaku pun jualannya per 3 kecil-kecilannya. Enggak mungkin inang saya bisa sampai nanti dapat hanya diploma pun, karena mama bapak saya sudah tidak ada lagi. Jika ada bertanya-tanya, tidak mungkin lah inang, saya sudah usia 30 tahun. Sepertinya banyak kurasa orang tua tidak mau merestui anaknya untuk menikah dengan saya karena sudah usia 30 tahun. Tidak mungkin, bla bla bla, tidak mungkin. Jika dunia ini mengatakan tidak mungkin, tapi di Lukas 1:37 mengatakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya apa yang diminta sama kita, percayalah. Jangan lemah imanmu. Jikapun baik itu kesehatan, baik itu studi, baik itu juga ekonomi, baik itu tentang keluarga, percayalah Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, sepertinya mustahil, sepertinya tidak mungkin. Sama halnya, saya pikir saya nggak mungkin datang lagi ke Damai ini. Acara apa pikir-pikir kan gitu. Bahkan ada orang kurasa bertanya, nggak datang lagi nang bibir pelayani, kurasa karena lagi situasi lagi hamil atau pernikahan pamatang ninda molo halak bata. Nggak mungkin gitu ya. Bahkan diprediksi dokter kian HPL-nya akhir bulan ini. Saya pikir ketika 3 minggu yang lalu datang pemberitahuan tukar mimbar, nggak mungkin lagi saya menginjak kayak Damai ini. Melihat abang kakak yang remaja PNB-nya ganteng-ganteng cantik-cantik kan gitu, kasep dan gelis katanya ya, orang Sunda katakan. Tapi ternyata bisa. Nah, apa yang mau dikatakan firman Tuhan jika dunianya mengatakan tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Tidak ada yang mustahil. Percayalah seperti Abraham, walau iman kita masih diuji, mengatakan tidak ada harapan, belum dapat jodoh, belum dapat pekerjaan, tidak mungkin. Tapi percayalah seperti Abraham, jangan lemah, jangan bimbang, tapi kuatlah dalam imanmu. Dan tetap muliakan Tuhan. Tetaplah apa yang bisa engkau lakukan dalam hidupmu, baik di keluarga, ya saat ini belum bisa bekerja, belum datang panggilan, ya kerjakan dulu di rumah. Membantu orang tua yang bisa dibantu. Jangan menunggu pekerjaan mau ke kantor ataupun ke luar negeri, tapi di rumah aja pun tidak disiplin. Bangun pun juga harus dibanguni, makan pun harus diingati, membersihkan tempat tidur pun juga harus dibilangi. Jangan bermimpi untuk mau dapat gaji yang besar, bekerja di luar negeri, tapi dirimu saja pun kurang, tidak mau dipimpin,
Bahkan kita berharap pengen menjadi pemimpin, tapi diri kita tidak bisa dipimpin. Nah, coba dari diri kita hal yang kecil di rumah. Juga begitu juga di sekolah, yang masih sekolah SMP, SMA, ataupun yang kuliah. Jangan panjang kali mimpinya, tapi yang kecil di rumah saja pun tidak bisa dilakukan dengan hati. Begitu juga apa yang kita harapkan, karena iman yang menyelamatkan adalah iman yang tidak pudar oleh keadaan. Walaupun masih lama panggilan bekerja, kita tidak menjadi lemah. Walaupun masih sekolah, tapi iman kita tidak menjadi lemah. Walaupun orang tua kita masih kerjanya ya biasa-biasa saja, imanmu tidak akan menjadi lemah. Engkau akan bisa kuliah lebih tinggi lagi, lebih dari orang tuamu. Tetaplah apapun keadaannya, jangan membuat engkau lemah, tapi tetaplah percaya. Yesus Kristuslah yang menjadi pusat iman kita, karena Dia datang untuk memberikan keselamatan buat kita. Seperti Roma 10:17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jangan pernah bosan-bosannya mendengarkan firman Tuhan, baik itu dari online, baik itu juga melalui live streaming. Misalnya karena pekerjaan yang mendadak tidak bisa lagi untuk datang ke gereja, minggu sore ini katanya live streaming ya, juga bisa tetap ikuti, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jangan bosan-bosannya mendengarkan firman Tuhan, karena kita pasti, percayalah, orang bisa percaya sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan jika apa yang diharapkan selalu datang, ya kan? Mudah bagi orang percaya sama Tuhan dan setia pada Tuhan melakukan firman-Nya. Kalau apa yang dimintanya, baik kesehatan, baik rezeki, baik keturunan, selalu dikasih, pasti mudah. Aku percaya sama Tuhan, aku setia sama Tuhan. Tetapi jika terjadi seperti pada kehidupan Abraham, bisa enggak kita setia? Puluhan tahun dia menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Belum dapat kita rasakan apa yang kita minta saat ini. Masih bisakah iman kita tidak menjadi lemah? Jadilah manusia yang berbeda, yaitu bukan saja ketika Tuhan memberikan semua yang kita minta baru kita percaya, tapi sebelum Tuhan berikan, iman kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu, tetaplah percaya pada Tuhan, karena ketika kita setia dan percaya, itulah yang membuat Tuhan memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Kiranya Tuhan menguatkan kita, membimbing kita dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita bernyanyi. Benar ya Bapa di surga, kami berharap meminta teguhkanlah iman kami, supaya kami tetap teguh menantikan janji yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ajari kami Bapa untuk setia melakukan yang Tuhan perintahkan. Walaupun kami sedang menantikan janji
harapan, keinginan kami pribadi lepas pribadi. Ajarkan kami Bapa untuk tetap memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Bapa di surga, teguhkan iman kami dan mampukan kami supaya kuat memegang janji-Mu. Inilah doa kerinduan kami. Kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di sore hari ini, di tempat kudus-Mu ini, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, semua itu hanya oleh karena kebaikan-Mu yang tiada henti-henti bagi kami. Kami sudah menyanyikan lagu pujian bagi-Mu ya Tuhan.
Terimalah ya Tuhan menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami terima lewat hamba-Mu, Inang Bible Pro and Boru Pasaribu. Urapi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami pahami sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dan dengan iman yang teguh. Dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati juga hamba-Mu Inang Bible Pro yang sudah menyampaikan firman-Mu, agar senantiasa di dalam sukacita melayani gereja-Mu. Berkati juga kehidupan hamba-Mu dan keluarga. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang melayani ibadah minggu sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi mereka, berikan kekuatan iman yang teguh, supaya mereka dapat terus melayani di gereja-Mu ini. Pemain musik, song leader, multimedia, biarlah seluruh pelayan-Mu selalu rindu untuk memberikan waktunya senantiasa buat melayani Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan berkati sermon perhalado, sermon guru sekolah minggu, hingga pendalaman Alkitab di setiap lembaga. Tuhan berikan kelancaran, setiap pelayan yang bertugas, Tuhan berikan hikmat dan penyertaan-Mu, supaya mereka dapat menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program gereja-Mu. Berkati ya Tuhan agar bisa berjalan dengan baik sehingga boleh meningkatkan pelayanan gereja-Mu untuk lebih baik. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang pada saat ini sedang sakit, terkhusus buat Bapak Nababan Boru Tampu Bolon yang pada saat ini opname di Rumah Sakit Santosa, Nyonya Sagala Boru Sinaga yang masih dalam pemulihan, Bapak J. Sinaga Boru Hutasoit juga yang masih dalam pemulihan. Kiranya Tuhan jamah setiap penyakit mereka, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka, agar mereka boleh melakukan kegiatan sehari-hari dengan sehat dan penuh sukacita. Buat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan bukakan jalan atas pergumulan mereka. Dan yang belum memperoleh pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang layak bagi mereka dan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak jemaat-Mu yang masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat belajar di sekolah dengan baik dan tekun. Tidak terkecuali juga Tuhan untuk anak-anak jemaat-Mu yang sudah dewasa dan belum menemukan jodoh. Kiranya Tuhan menunjukkan jodoh yang sepadan dengan mereka dan juga yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa masih banyak doa yang kami inginkan sampai saat ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, agar Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, agar Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu yang terbaik kepada kami, agar kami senantiasa boleh bersukacita di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, ibadah ini akan berakhir, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami ya Tuhan di perjalanan kami, sehingga kami tiba di tempat kami dalam keadaan penuh sukacita. Kami adalah orang-orang berdosa ya Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran, dan marilah kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, Shalom, selamat hari Minggu untuk kita sekalian.